Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan di mana pagi hari ini, minggu pagi ini kita boleh kembali beribadah meskipun di rumah masing-masing, juga ada yang di gereja ya. Semuanya boleh kita menikmati kasih Tuhan dengan kesehatan, dengan ucapan syukur. Mari kita pujikan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, Engkaulah harapan buat kami ya Tuhan Yesus. Di awal tahun 2022 ini Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, kami masih boleh Tuhan melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, dan segala kekurangan kami ya Tuhan Yesus,
Biarlah kami tetap Tuhan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, kalau kami masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Semua itu adalah maksud dan kehendak-Mu di dalam rencana-Mu yang indah. Dalam kami ya Tuhan, yang belum selesai dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan Tuhan, untuk kami lebih baik dan bijaksana, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan hati dan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Supaya puji-pujian kami nih Tuhan boleh berkenan di hati Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati saudara-saudara kami semua yang Tuhan, yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang beribadah online, juga yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Engkau berkati semua Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, apalagi di awal tahun 2022 ini Tuhan. Ya saudara-saudara ya, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ajaib, sungguh ajaib. Biarlah kuasa Tuhan ajaib di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan, betapa heranku menyaksikan, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Setiap kita semua pasti merasakan
kasih Yesus yang begitu ajaib dalam setiap kita ya saudara-saudara semuanya. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Kasih Yesus seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus di sepanjang tahun 2001 Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita dalam perjalanan kita di tahun 2022 ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan jalannya Tuhan tidak terselami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar kasih-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu Tuhan, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memang jalan-Mu tak terselami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau punya rencana setiap kami yang indah ya Tuhan Yesus. Di balik pencobaan, di balik tantangan, di balik bencana-bencana Tuhan, di balik COVID ini Tuhan Yesus, Engkau punya rencana yang indah bagi anak-anak-Mu yang setia menunggu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh Tuhan tetap sabar di dalam penantian, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, untuk kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau temukan hati kami yang tetap punya iman dan suci ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan yang begitu heran Tuhan. Engkau tetap genggam kami Tuhan. Engkau tetap lingkupi hidup kami Tuhan di dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap memperoleh keselamatan yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami boleh mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua, baik yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan Yesus. Oh, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh tetap menuntun hidup kami, tetap menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh menyambut dan akan mendengarkan bagian firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita kembali masih tentang iman. Tentang iman. Sekarang hari ini kita lihat iman yang merobohkan tembok. Kita akan melihat tentang iman yang merobohkan tembok dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, tembok Yeriko roboh atau runtuh karena iman. Karena iman, saudara, iman bisa merobohkan tembok. Iman bisa merobohkan, bisa menghancurkan tembok. Itu tembok Yeriko itu besar sekali, saudara. Tebal sekali. Menurut penemuan, saudara, dari arkeolog,
seperti John Garstang, lalu kemudian Kenyon, saudara, lalu peneliti-peneliti dari Itali, saudara, itu kira-kira tebalnya tembok itu 4 meter. Jadi ada dua sebetulnya temboknya itu tebalnya, saudara. Tembok luar tebalnya 6 meter. Itu tebalnya, saudara. Tebalnya 6 meter. Lalu kemudian ada gang, ada celah. Lalu kemudian 4 meter lagi. Jadi setebal segitu. Jadi rasanya tidak mungkin mau menghantam dengan peralatan pada waktu itu, saudara. Mungkin dihantam dengan batu atau digedor dengan kayu dan sebagainya, itu nggak mungkin, saudara. Dan tingginya itu kira-kira 12 meter. Jadi sebenarnya begini, itu ada di satu ketinggian. Jadi ada satu apa namanya, kayak ini sih. Jadi kayak ada tempat terjal, saudara. Jadi ada undukan tanah ya, kira-kira itu 4 meter. Lalu di situ dibangun lagi tingginya kira-kira 8 meter. Jadi kalau dari bawah tentara itu mau nyerbu, itu harus naik 8 meter. Nah, jadi undukan itu supaya kalau air sungai Yordan itu mengalir, itu Yeriko tidak hancur, saudara, tidak hanyut. Sebab pada waktu musim semi, kalau sungai Yordan itu meluap, itu cukup merepotkan. Dan itu tinggi sekali, saudara. Jadi kalau mau naik lewat sana sulit. Jadi 4 meter tambah 8 meter, 12 meter, saudara. Dan itu tebal sekali. Kita lihat di dalam Yosua pasalnya yang kedua, bagaimana Rahab itu juga tinggal di atas tembok itu. Saudara, nggak mungkin, tapi iman bisa merobohkan tembok. Iman bisa merobohkan tembok. Iman bisa robah segala hal. Iman itu adalah percaya. Bukan percaya kepada diri sendiri. Bukan percaya kepada alam semesta. Bukan percaya kepada siapapun, tapi percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Itu ada. Itulah sebabnya judul hari ini adalah iman yang merobohkan tembok. Yang dimaksud adalah tembok kota Yeriko, saudara. Kota Yeriko letaknya di dekat sungai Yordan di Israel sana. Saudara, itu yang ada. Dan kita menang sebab Tuhan kita adalah menang. Amin, saudara. Amin. Saudara, pada Rabu kemarin kita sekarang sudah ada doa pada hari Rabu, saudara. Biasanya doanya melalui Zooming, tapi doanya Rabu mendatang itu kita di gereja. Jadi saudara kalau datang ikut doa, saudara, di gereja. Gak apa-apa, saudara, kita ikut doa supaya kita bisa dikuatkan. Nah, dalam pelajaran kitab Yosua pada Rabu kemarin, kita punya satu yel atau slogan yang baru, saudara, yaitu kita menang. Kalau saudara ditanya, apa kabar hari ini? Biasanya orang-orang mengatakan, luar biasa, oke ya. Tapi kita enggak. Apa kabar hari ini? Jawaban saudara adalah, kita menang. Oke, saudara? Ya. Sekarang saya tanya dan sapa saudara. Bagaimana kabar hari ini? Kita menang. Ya. Kita menang. Bagaimana kabar hari ini? Kita menang. Saudara, kita harus berkata begitu. Kabar hari ini adalah kita menang. Tidak ada kita kalah. Amin. Amin, saudara. Kita menang. Menang bersama Yesus. Amin, saudara. Bagaimana kabar hari ini? Kita menang. Puji Tuhan, saudara menang. Nah, saudara, iman yang merobohkan tembok. Ibrani 11:30. Nah, saudara, kalau saudara membaca seluruh kitab Ibrani pasal 11, maka kita menemukan susunan-susunan yang ada. Dari iman Habel, lalu kemudian iman Henok ada muncul, lalu kemudian ada iman Nuh, lalu iman Abraham. Banyak dibahas tentang iman Abraham. Setelah itu lalu kita menemukan iman Ishak, Yakub dan Yusuf. Lalu lari kepada Musa. Imannya Musa juga cukup banyak dibahas ini.
Lalu sampai kisah Musa menyeberang Laut Merah di sini. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah di ayat 29, sama seperti melintasi tanah kering. Nah, itu juga iman. Iman membuat orang Israel bisa melintasi Laut Merah. Itu saudara, atau Laut Teberau, ini seperti di tanah kering. Dan mereka, orang Mesir tenggelam, tetapi ini enggak, saudara. Dia bisa melewati yang ada. Iman bisa membuat banyak hal. Nah, baru dari situ loncat di ayat 30 tentang tembok Yeriko, saudara. Nah, kalau kita lihat dari susunan ini, saudara, seharusnya setelah melewati Laut Merah, kalau kita baca dari kitab Bilangan, saudara akan menemukan orang Israel di padang gurun. 40 tahun mereka tinggal di padang gurun, saudara. Tapi seolah-olah kisah di padang gurun itu diabaikan oleh penulis surat Ibrani. Surat Ibrani melompat ke sana. Saudara, di padang gurun bukan tidak ada mujizat pertolongan Tuhan. Ada, saudara, di sana bagaimana Musa mengeluarkan air dari bukit batu, bagaimana mana turun dan semua itu ada muncul. Tetapi manifestasi tentang iman tidak kelihatan dengan jelas di sana. Saudara, pernyataan iman itu tidak akan kelihatan di sana. Itulah sebabnya lompat ke Ibrani 11 ayat 30 tentang Yeriko. Saudara, ada iman, ada, jelas. Tapi manifestasi iman itu, saudara, harus nyata. Iman kita itu harus ada, harus dimanifestasikan, dinyatakan, saudara. Nah, persoalannya mengapa iman tidak nyata di padang gurun waktu itu? Sebab mereka bersungut-sungut. Sebenarnya Tuhan mau memanifestasikan iman mereka. Tuhan mendorong dengan menyuruh orang Israel masuk ke Kanaan. Setelah 12 pengintai mereka masuk. Tetapi mereka tidak percaya. Tidak percaya sehingga mereka tidak berani masuk. Bahkan mereka berasumsi yang jahat, mereka marah. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak izinkan mereka masuk Kanaan. Seandainya mereka masuk Kanaan, itu masuk dalam catatan mungkin, saudara, di dalam ini. Sebab tidak, kata Yeriko pasti nggak akan muncul. Dia akan masuk langsung ke sana dan mengalahkan semua dari bagian lain, saudara. Bukan lewat barat, tapi lewat bagian lain, saudara. Kita lihat itu yang ada, tetapi tidak ada. Iman itu perlu dinyatakan. Tuhan ingin, saudara, iman kita itu nyata. Nah, mengapa tidak nyata? Karena orang Israel bersungut-sungut. Persungutan itu membuat iman itu tidak bisa bermanifestasi. Persungutan iman tidak bisa dinyatakan. Saudaraku, Tuhan itu ingin hidup kita itu menyatakan atau menyatakan kenyataan roh atau manifestasi Roh Kudus dalam hidup saudara, dalam hidup kekristenan kita. Saudara, kalau kita baca di 1 Korintus, di 1 Korintus pasal yang ke-12 tentang karunia roh, saudara, bukan hanya iman yang bermanifestasi, tapi ada 9 karunia. Kalau kita lihat misalnya di dalam 1 Korintus 12, di dalam ayatnya saya baca misalnya ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Penyataan ini manifestasi. Manifestation, kenyataan roh, saudara. Jadi tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Penyataan roh. Untuk kepentingan bersama, penyataan roh. Nah, penyataan roh ini, saudara, itu ada, jadi gini, Roh Kudus itu ada di dalam diri saya, ada di dalam diri saudara.
Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Nah, Roh Kudus ini nggak mau terkurung oleh tubuh kita, tidak mau terkurung oleh daging kita. Roh Kudus itu ingin bermanifestasi supaya nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus tuh ingin nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Roh Kudus ingin saudara dengan saya memuliakan nama Tuhan, itu Roh Kudus ingin. Sebab itu Roh Kudus akan memanifestasikan dirinya nyata di dalam setiap hidup Kristen. Hanya orang Kristen mau enggak? Dalam bukunya Watchmeni mengatakan tentang hancurnya insan dan hancurnya tubuh, kira-kira sudah, dan keluarnya roh, hancurnya insan dan keluarnya roh. Dia mengatakan kalau tubuh ini tidak mati, kalau tubuh ini tidak hancur, maka roh ini tidak bisa bermanifestasi. Roh ini tidak bisa bermanifestasi. Roh ini tidak bisa menyatakan dirinya. Iman tidak bisa dinyatakan. 9 karunia itu saudara, ada hikmat, ada marifat, ada membedakan roh. Jadi hikmat ini Roh Kudus ingin berbicara dalam pikiran kita. Pikiran kita harus benar, kudus saudara. Lalu dia mulai menyatakan sesuatu dalam marifat saudara, dalam membedakan roh. Sehingga dalam semua hidup kita saudara, kita bisa membedakan roh. Kita bisa hikmat, marifat. Kemudian saudara, penyataan iman, kesembuhan, mujizat, bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh dan nubuat. Itu Roh Kudus ingin menyatakan di dalam bahasa roh, menerjemahkan nubuat, mujizat, semua untuk kepentingan gereja. Maka itu dinyatakan saudara. Jadi ini adalah penyataan roh. Kalau kita mau dan kita menyediakan diri kita, maka Roh Kudus akan menyatakan, dan itu juga kehendak roh saudara. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi saudara, dalam kekristenan, Roh Kudus juga ingin lakukan itu. Jika saudara taat, jika kita taat, maka Roh Kudus akan menyatakan diri dalam kehidupan orang percaya. Saudara taat, saudara hidup benar, hidup kudus, tidak berbuat dosa, maka Roh Kudus akan menyatakan diri. Saudara, dia akan menyatakan diri di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin saudara. Ya. Saudaraku, masa 40 tahun yang tidak diceritakan adalah masa bangsa Israel sia-sia. 40 tahun gak ada hasilnya. Sia-sia 40 tahun. 40 tahun hanya mereka berputar-putar, buang waktu, buang tenaga, buang usia, buang uang, atau segala macam, saudara. Itu Tuhan tidak mau, Roh Kudus gak mau. Ketidakadaan iman itu merugikan. Orang kalau tidak punya iman itu rugi. Ketidakadaan iman itu merugikan, saudara, merugikan. Persungutan melemahkan iman. Jangan bersungut-sungut kalau mau menang. Jangan bersungut-sungut kalau mau menang. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah. Percayalah kepada Tuhan, saudara akan menang. Ibrani 11:30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingin 7 hari lamanya. Dikelilingin 7 hari lalu. Saudara, ini bukan strategi manusia, tentu. Di dalam ilmu peperangan tidak mungkin ada strategi ini. Ada banyak orang mempunyai strategi peperangan, saudara. Napoleon Bonaparte, dia menulis buku tentang peperangan. Dia menekuni, dan peperangan itu strateginya dipakai untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tetapi dia tidak, biasanya buku strategi itu sangat baik. Tetapi dia waktu itu lupa tentang cuaca dan alam yang tiba-tiba mendadak datang. Sehingga pasukannya hancur waktu menyerang Uni Soviet. Saudara, ada buku-buku yang dibuat. Tiongkok juga membuat ada buku yang disebut strategi perang, Sun Tzu. Tetapi saudara, strategi Tuhan tidak begitu.
Ini menghantam tembok Yeriko bukan strategi orang, bukan. Itu strategi perang pasti tidak akan mengajarin begini. Masa perang mengajari apa? Ambil sangkakala, tabut, lalu kelilingin akan tembok itu 7 hari. Kelilingin selama 7 hari. Tidak begitu, saudara. Pasti mereka akan siapkan amunisi, persenjataan, orang-orang yang kuat. Itu yang ada. Tetapi saudara, cara itu bukan cara Tuhan. Tuhan punya cara yang beda. Caranya bukan cara Tuhan. Seringkali manusia memikir-mikirkan, tetapi cara Tuhan yang berhasil. Bukan dengan kekuatan manusia. Cara Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan itu wonderful. Sebab nama Tuhan wonderful. Kalau sudah lihat di Yesaya 9, nama Tuhan adalah ajaib. Penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Ya, dia akan memberikan nasihat yang ajaib. Kita hanya nurut saja. Berani enggak kita menurut kepada Tuhan 100%? Berani enggak kita menaruh kepercayaan hidup kita kepada Tuhan mutlak total? Berani enggak? Berani enggak kita menaruh seluruh hidup kita ke tangan Tuhan? Dia penasihat ajaib. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengatakan, Tuhan, Kau adalah penasehat. Ya, kita jalan. Tapi kita butuh penasehat. Dan penasehat yang ajaib itu Tuhan. Sebab itu saudara, biar kita menikmati. Minta kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah penasehat yang ajaib. Nasihati kami di tahun 2022 ini. Supaya kami bisa ngalamin perkara yang ajaib denganmu. Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri saya. Roh Kudus ada di dalam diri kami, Tuhan. Biarkan roh itu bermanifestasi. Kalau Roh Kudus bermanifestasi, saudara. Roh Kudus cuma satu. Ingin nama Tuhan Yesus dimuliakan. Semakin nama Tuhan Yesus dimuliakan, Roh Kudus semakin senang. Roh Kudus semakin senang. Dan Roh Kudus akan membuat kita bergairah, semangat luar biasa. Itu Roh Kudus. Tembok Yeriko roboh. Penasehat ajaib yang mengatakan berputar. Tapi Alkitab mengatakan karena iman. Ya, iman. Karena kita percaya ke Tuhan. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Yang gak masuk akal kita jalanin. Karena Tuhan suruh. Karena Tuhan suruh, saudara. Ya, seringkali harus begitu. Tembok Yeriko itu adalah penghalang kedua yang harus dilewati. Supaya bisa masuk ke negeri perjanjian. Penghalang pertama itu Sungai Yordan, saudara. Tembok Yeriko boleh kalau mau disebut penghalang pertama karena dia ada di sana. Tetapi saya di sini menyebutnya penghalang kedua. Karena penghalang pertama adalah Sungai Yordan. Sebab kalau orang Israel tidak mau melewati Sungai Yordan yang saat itu musim semi, pasti gak akan bisa menginjak tanah Kanaan. Mereka akan tetap di padang gurun. Penghalang pertama jadi Sungai Yordan. Tetapi orang Israel punya iman. Hanya di Alkitab tidak disebut tentang pengalaman Sungai Yordan, saudara. Hanya pengalaman dengan Laut Merah saja. Ketika Sungai Yordan lewat, saudara. Langsung mereka berhadapan dengan tembok Yeriko. Pada waktu mereka melewati Sungai Yordan. Dan itu juga cara yang ajaib. Tuhan berkata kepada Yosua, suruh imam mengangkat tabut Tuhan. Berdiri di tepi Sungai Yordan. Lalu Sungai Yordan itu sebak. Dan ada kekeringan. Lalu orang Israel semua berjalan nyebrang Sungai Yordan.
sampai ke Gilgal, saudara. Mereka tinggal di sana. Kita bisa melihat hal itu. Jadi penghalang pertama adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu lambang kematian atau penghapusan atas semua kehidupan Mesir dan padang gurun. Kehidupan Mesir, kehidupan lama. Selagi mereka ada di padang gurun, orang-orang masih ingat dengan Mesir. Tapi orang yang lahir di Mesir udah mati, cuma 2, Kaleb dengan Yosua yang tidak mati. Tapi setelah mereka lewat padang gurun, saudara, beda. Padahal Tuhan maunya setelah lewat Laut Merah, mereka sudah lupa Mesir. Tetapi mereka masih belum lupa dengan Mesir di padang gurun. Sehingga harus melewati 2 sungai. Kalau tidak, mereka mati. 2 sungai, saudara. Sungai atau Laut Merah, saudara. Laut Merah dan satu lagi Sungai Yordan. Kita bisa saja memberikan satu pengertian, saudara. 2 harus dilewati. Yang pertama, Laut Merah itu bayangan baptisan air. Karena mereka keluar, saudara, dalam baptisan air bawah awan tiang api. Dan lompatan yang kedua adalah lepas dari atau mungkin ini lambang kematian, saudara, betul-betul mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam Tuhan. Itu bisa masuk ke baptisan Roh Kudus. Sehingga Sungai Yordan itu lewat. Jadi 2 hal ini yang membuat kita kuat dan kita lupa dengan dunia ini. Dunia kita lepas. Dan kedua, saudara, itu tentang kehidupan padang gurun. Dia akan mengalami sesuatu. Kematian atau kematian akan hidup lama. Ini penting sekali, nyebrang, saudara. Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan. Itu artinya dia ditenggelamkan, saudara. Lalu kemudian Roh Kudus turun waktu Yesus masih ada di Sungai Yordan. Jadi waktu Yesus di Sungai Yordan mengalami baptisan air dan Roh Kudus ada di atasnya dalam bentuk burung merpati. Lalu ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, itu yang dilihat. Nah, mati terhadap hidup lama ini penting. Jika bisa menang, maka bisa lewat. Hidupku bukannya aku lagi. Itu yang ada. Total menyerah kepada Tuhan. Total mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Total memberikan semua pada Tuhan. Baptisan air lambang penguburan hidup lama. Penuh Roh Kudus. Yesus dibaptis dan penuh Roh Kudus di Sungai Yordan. Setelah itu baru masuk di dalam peperangan. Karena setelah Yesus keluar dari baptisan air, langsung dihadapi dengan apa? Iblis. Karena dia berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu peperangan itu terjadi. Ya, peperangannya memangnya sejak dia puasa 40 hari. Dia sebagai anak manusia, saudara, berpuasa, lalu kemudian iblis datang. Jadi setelah mereka keluar dari Sungai Yordan, mereka berhadapan dengan Yeriko, saudara. Tantangan besar adalah Yeriko. Sama dengan tantangan pertama dari Tuhan Yesus. Itu adalah ujian 3 hal yang dibuat oleh iblis. Saudara, dia mencobai. Peperangan pertama dengan Yeriko. Peperangan kita adalah dengan Yeriko. Yeriko adalah tembok penghalang untuk kita bisa masuk ke negeri perjanjian Tuhan. Yeriko harus dihancurkan. Jika tembok Yeriko tidak dihancurkan, maka bangsa Israel akan tetap berada di padang gurun. Tembok penghalang yang besar. Tadi saya katakan besar, saudara. Apakah tembok yang menghalangi saudara? Adakah tembok yang menghalangi saudara? Sehingga saudara tidak bisa masuk. Saudara mau masuk tidak bisa, temboknya terlalu besar, terlalu kuat. Apakah saudara punya tembok dalam hidup saudara penghalang yang sekuat Yeriko? Sehingga tidak mungkin, saudara mengatakan tidak mungkin. Apapun yang terjadi tidak mungkin. Aku tidak bisa Tuhan, aku tidak bisa Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan bisa, saudara mengatakan aku tidak bisa Tuhan. Untuk hal ini aku tidak bisa Tuhan. Kenapa? Tembok Yeriko terlalu besar.
Aku tidak bisa Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau menembus Yeriko, saudara tidak akan bisa menikmati janji Tuhan yang besar. Jadi Yeriko harus dilewatin. Tetapi aku tidak bisa, terlalu berat, terlalu besar. Tuhan mengatakan, jangan takut. Aku penasihat yang ajaib. Aku bisa mengajarkan, aku bisa menyuruh untuk kamu lewat. Sebab sekuat apapun Tuhan bisa mengatasinya jika kita percaya. Sekuat apapun Tuhan bisa mengatasinya, saudara. Itulah sebabnya kita percaya. Saudara, tembok yang kuat ini pasti bisa dihancurkan. Sebab Tuhan segalanya. Yosua, saudara, kalau pakai kekuatan sendiri, pasti dia menyerah. Ngelihat ukuran sebesar itu. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan. Dan dia sudah melihat bagaimana Tuhan berbuat. Pasti dia jalan. Imannya tetap kuat. Imannya tetap kuat. Pengalaman Sungai Yordan tidak hilang. Masih membekas. Pasti aku bisa. Pasti aku sanggup. Saudara, Yosua menyerahkan semua kemampuannya, kekuatannya kepada Tuhan. Pengalamannya kepada Tuhan. Dia mulai singkirkan pengalamannya. Dia mulai singkirkan pengetahuannya. Dia datang kepada Tuhan, penasehat yang ajaib. Ya, penasehat yang ajaib. Berbicaralah. Ya, penasehat yang ajaib, berbicaralah. Yosua menyerahkan kemampuannya, kekuatannya, pengalamannya. Artinya Tuhan yang jadi kekuatan. Saudara, kadang kalau saudara tidak tahu dan tidak mengerti, Yakobus mengatakan mintalah hikmat kepada Tuhan. Tapi saudara juga bisa berkata kepada penasehat ajaib, ya penasehat yang ajaib. Aku perlu engkau. Ajaib. Saudara, Tuhan tahu semuanya. Yosua tidak mampu. Saudara, tapi mereka mengatakan aku punya iman. Seandainya iman kecil pun sebesar biji sesawi, aku punya iman. Dan Allah menghargai iman walaupun sebesar biji sesawi. Saudara, Tuhan adalah kekuatan. Paulus mengatakan aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memampukan aku, yang menguatkan aku. Aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memampukan aku. Ini iman. Bagaimana iman, saudara? Iman harus mempunyai dasar, landasan. Landasannya itu firman Allah. Sebelum bertindak, kita harus punya pegangan. Jangan bertindak tanpa pegangan dari Tuhan. Karena kita berpegang kepada Tuhan. Jika belum punya landasan, jangan bertindak. Jangan bertindak. Kalau saudara ingin punya landasan yang kuat, satu, mengerti firman Tuhan. Harus. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak firman yang bisa menjadi pijakan kita, landasan kita. Itu adalah pengertian, saudara. Jadi bukan saudara, ini kok pas ya dengan saya. Oh, ini pas ya. Bukan begitu mencari landasan. Mencari landasan pada waktu saudara dengar firman, kemudian saudara mengerti firman dan Roh Kudus bicara, itu jadi landasan. Disinilah baru saudara melangkah untuk taat. Setelah mengerti, baru kita melangkah dengan menaatinya. Lihat juga landasan ini akan kemana. Lihat juga landasan itu bukan hanya sekedar dasar, saudara. Karena ini akan dibangun sampai atas. Jadi kita juga bisa memahami Tuhan mau bawa kita kemana. Tuhan pimpin aku. Nah,
Lalu kita nanya ke penasehat ajaib. Lalu kita akan mengetahui apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Saat itu saudara mengatakan, ya Tuhan, aku mau. Nah, jadi saudara, iman harus punya landasan. 2, jangan hidup berdosa, jangan hidup salah. Sebab dosa itu menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan. Orang berdosa sulit untuk mendengar suara Tuhan. Tidak mungkin. Dosa menutupi hati kita untuk memandang Tuhan. Saudara, tetapi dosa membuka diri bagi dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, ya Tuhan. Seandainya orang Israel ada dosa, ada salah, dia nggak akan bisa dengar Tuhan berkata, berputar 7 hari. Nggak akan dengar. Jadi saudara, itu yang ada. Jangan hubungan kasih kita dengan Tuhan dirusak. Kasih dan persekutuan kita dengan Tuhan jangan dirusak. Saudara, hubungan cinta kita jangan sampai diputuskan atau dirusak oleh apapun. Kita tetap mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi. Saudara, Tuhan itu saudara memang Tuhan kita. Tuhan kita. Tetapi seringkali Tuhan ingin disebut sebagai yang dikasihi. Dalam bahasa Aramik ada 2 kata suami, saudara. Satu adalah Baal. Baal. Satu lagi adalah Isa. Baal itu artinya Tuan. Suami disebut Baal adalah Tuan. Tetapi suami yang kedua adalah Isa. Artinya yang mengasihi, yang dicintai. Tuhan tidak hanya ingin, atau mungkin ke orang Israel tidak ingin hanya panggil Baal. Tapi Tuhan ingin panggil Isa. Artinya mengasihi. Tanpa iman, seorang Kristen tidak dapat maju dalam kehidupan rohaninya. Gak akan. Tanpa iman. Tidak ada kemenangan yang dapat diraih. Dan tidak ada buah yang dapat dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Tanpa iman, orang Kristen tidak dapat maju dalam kehidupan rohaninya. Gak bisa. Gak mungkin, saudara. Iman yang beri kemenangan. Mujizat terjadi ketika seseorang menaati Tuhan. Ketika seseorang menaati Tuhan dalam kemustahilannya, saudara, dalam itu mujizat terjadi. Yang penting satu harus dijaga, jangan kita berbuat dosa, dengar suara Tuhan. Saudara, mengapa orang Israel disuruh diam? Kalau kita lihat di dalam kitab Yosua, Tuhan bicara kepada Yosua. Saudara, untuk mereka berputar di ngelilinginya. Yosua pasal yang ke-6, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko, ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Dan bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, ini yang ada. Jadi saudara, mereka hanya bersorak pada hari yang ke-7. Di ayat yang ke-10, Yosua memberi penjelasan kepada orang Israel. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah pendengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Kalau di ayat 9, para imam meniup sangkakala, barisan penutup mengikuti tabut, sangkakala terus-menerus ditiup, tetapi orang Israel tidak boleh ngomong.
Di perintah memangnya saudara, Tuhan hanya mengatakan di ayatnya yang kelima ini, hanya hari ke-7. Dan Yosua mengerti bahwa kalau begitu, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya waktu mengelilingin, jangan bicara. Karena Tuhan tidak suruh. Dan Yosua memahami, menafsirkan boleh, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak ngomong, saudara. Taat. Orang Israel disuruh oleh Yosua, jangan banyak ngomong, jangan bicara. Diam saja, diam. Mereka berputar. Mengapa? Sebab Tuhan tidak ingin mereka salah ngomong. Kadang-kadang saudara lagi berputar, sekali hari pertama beres. Mungkin ada yang mengatakan, kok kayak mainan? Kok cuman puter-puter aja? Nyerang ya nyerang. Atau mungkin ngomong lagi ke temannya, kok jalan-jalan? Banyak yang kemungkinan untuk mereka ngomong. Atau bersungut-sungut. Panas-panas, kok begini? Banyak hal. Mulut ini saudara, ya seperti itu. Mulut ini ngomong, banyak. Sebab Tuhan tidak ingin mereka salah bicara. Lalu bersungut-sungut. Akhirnya imannya hilang. Jadi Yosua bilang, gak usah banyak ngomong. Diam aja, diam. Ya udah, muter, diam, gak banyak ngomong. Sebelahnya gak ngomong, gak apa, diam, muter aja. Itu luasnya Yeriko itu, dalam itu kira-kira ada sih 4 hektar ya, 4 hektar saudara. Mereka puter, gak ngomong. Kita nggak tahu bisa berapa jam saudara mereka putar, mungkin 2 jam atau apa mereka putar udah balik. Dan pada hari yang ke-7 juga nggak ngomong sama sekali. Mereka putar, dan mereka putar. Dalam peperangan dengan peperangan iman, kalau saudara menemui masalah, menemui kesukaran apapun, jangan ngomong yang enggak-enggak. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Jangan bersungut-sungut. Nanti iman ini lemah. Jangan bercanda. Saudara, diam. Percaya kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Diam dan percaya kepada Tuhan. Jangan bicara. Ayub waktu menemuin masalah saudara, dia gak banyak ngomong. Ngomongnya cuma satu. Tuhan, Engkau yang mengambil. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Alkitab bilang mulutnya gak salah ngomong. Ya. Jangan salah ngomong. Jaga mulut kita baik-baik. Saudara, jaga mulut kita baik-baik. 7 hari keliling. 7 hari gak boleh kurang. Bagaimana kalau cuma 3 hari? Tak akan roboh. Harus 7 hari. Kalau 3 hari langsung mereka bersorak-sorak, gak akan roboh. 7 hari. Dan putaran yang ke-13 harus 7 hari. Taat mutlak. 7 hari ya 7 hari. Dan putaran yang ke-7 harus bersorak ya seperti itu. Taat total, taat mutlak. Kalau kita ingin melihat pekerjaan Tuhan, taat mutlak. Saudara, mari kita belajar untuk taat mutlak. Saya juga seringkali mengatakan, Tuhan, aku juga ingin belajar taat mutlak kepadamu. Karena saya juga melihat saudara dalam buku-buku yang saya baca, saya lupa seorang hamba Tuhan, apa Andrew Murray atau siapa saya sudah lupa. Waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan berbicara, apa yang ada pada kamu serahkan kepadaku. Tuhan, aku sudah menyerahkan semua. Itu kunci itu masih ada di tangan kamu.
Tapi kan Tuhan ini kunci ini. Enggak, berikan. Berikan. Kadang-kadang Tuhan ingin kita begitu. Memangnya banyak orang, teman-teman mengatakan, kita melayani Tuhan, tapi kunci ini kita tetap pegang. Kita bisa pakai ini kalau enggak bisa begini. Seolah-olah kalau Tuhan tidak menolong ini, kita juga bisa pakai ini dan segalanya. Kadang-kala saudara, Tuhan minta kepada kita percaya ke Tuhan penuh. Kita mengerjakan semua pekerjaan Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan kita kerjakan. Karena kita juga hamba. Tapi kita taat kepada Tuhan penuh apa yang maunya Tuhan. Sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Ingin tahu. Naaman kena penyakit kusta. Penyakit ini dulu gak ada obatnya saudara. Orang kena penyakit kusta itu seperti kutukan. Waktu dia datang ke Nabi Elisa mengatakan mandi kamu di sungai Yordan. Pertama kali dia tersinggung karena dia tahu sungai Yordan itu kotor. Sungai di tempat dia lebih bersih. Tapi dia harus taat. Dia mandi di sungai Yordan. Tidak 1 kali. Bahkan sampai 7 kali. Pada waktu dia mandi, berubah. Kustanya hilang, semua sembuh. Harus taat mutlak. Bersediakah kita taat mutlak? Percayakan diri kita kepada Tuhan penuh. Bersediakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan penuh? Penuh. Saudara, kadang-kadang saya berkata ke Tuhan, Tuhan, aku tetap hamba-Mu. Aku gak mau yang lain, aku adalah hamba-Mu. Saya tidak mau yang lain, saudara. Saya pengen jadi hamba Tuhan. Aku adalah hamba-Mu. Tuhan suruh, aku jalan. Cara Tuhan, saudara, seringkali tampaknya bodoh bagi pikiran manusia. Masa hanya mengelilingi tembok saja bisa roboh? Tetapi kalau Tuhan suruh, Petrus mengalami hal yang ajaib, saudara. Dia sudah cari ikan gak dapet. Seharian penuh dia gak dapet. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, lemparkan jalamu di kedalaman. Petrus mengatakan, aku sudah cari ikan gak dapet. Tetapi karena Engkau yang mengatakan, aku akan melakukannya. Dia dapat ikan tidak seperti yang dia bayangkan. Begitu banyak ikan yang dia dapat. Saudara, ya, kita minta ke Tuhan, Tuhan ajar kami mendengar suara-Mu. Tuhan ajar kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan, apa sih kehendak-Mu dalam hidup kami? Saudara, kalau saudara taat, tembok Yeriko itu roboh. Itu kenyataan. Kalau enggak, kita cuma mengatakan, mana mungkin? Logika dari mana? Berputar. Jangankan 7 hari, mungkin 1000 hari juga enggak akan roboh. Enggak mungkin. Saudara, Yerusalem itu dikepung oleh tentara Nebukadnezar. Itu 1 tahun penuh. Juga nanti oleh prajurit Romawi juga dikepung 1 tahun penuh. Sampai mereka menyerah sendiri, lalu pintu gerbang itu dibuka. Sebab kehabisan bahan makanan. Ini Yeriko hanya 7 hari, saudara. Saat itu, saudara, panen. Kita bilang sebut musim menuai. Panen, musim semi. Tentu di kota Yeriko itu masih penuh banyak makanan. Pada waktu penemuan arkeolog, saudara, di sana masih ada biji-bijian. Dan kondisinya tembok Yeriko itu seperti kena gempa, lalu seperti ada api yang membakar. Jadi sebagian hangus segalanya, saudara, temboknya ambles.
Tapi ditemukan di sana juga biji-bijian makanan. Iya, karena Alkitab bilang dalam kondisi panen. Jadi kalau dikelilingi 7 hari aja nggak akan terpengaruh. Sebab apa? Makanan masih banyak. Kekuatan mereka masih ada. Mereka nggak akan menyerah. Tapi Tuhan punya kekuatan luar biasa. Saudara, Tuhan punya kekuatan luar biasa. Betul, makanan masih ada. Kalau Yerusalem dikepung, saudara, sampai makanannya habis baru nyerah. Tapi saudara, Yeriko tidak, masih ada banyak makanan. Memang Tuhan tidak menyuruh penduduk Yeriko menyerah, tapi untuk dihancurkan. Jadi saudara, musuh sekuat apapun, musuh sehebat apapun, Tuhan bisa mengalahkannya. Musuh kita siapa? Siapa Yeriko buat saudara? Siapa Yeriko buat saudara? Musuh saudara siapa? Apakah Yeriko buat kita ini adalah sifat kita? Apakah Yeriko ini adalah kebebalan kita? Apakah Yeriko itu saudara masa lampau saudara yang saudara gak bisa hilang, trauma, sehingga saudara tidak bisa maju? Apakah Yeriko saudara adalah keinginan daging saudara, keduniawian, atau apa? Ada orang-orang saudara yang ngalamin masalah. Dia ngalamin stres atau luar biasa, penderitaan yang sangat luar biasa. Apakah karena itu sehingga dia tidak bisa karena trauma masa kecil? Saudaraku, musuh sekuat apapun Tuhan bisa mengalahkannya. Percayakan diri kepada Tuhan. Biarkan saudara dekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka saudara bisa mengalahkannya. 7 hari. Pengertian 7 hari ditekankan oleh surat Ibrani. 7 hari. 7 hari. Ini artinya saudara harus ditaati sepenuhnya, mutlak. Ini pelatihan iman. Bukan sehari, bukan 2 hari. Meskipun Tuhan telah berjanji untuk memberi mereka tanah Kanaan, kota bertembok yang perkasa menghalangi mereka. Ya, Tuhan bilang akan memberi, tapi ada tembok yang menghalangi. Meskipun Tuhan berjanji akan menolong kita, memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan kesukaan dan berkelimpahan, tetapi ada tembok Yeriko yang harus dilewati, saudara. Kembali lagi saya bertanya, apakah tembok Yeriko, saudara, yang membuat kita tidak bisa menikmati janji Allah, yang membuat kita tidak bisa menikmati kesukaan dari Tuhan? Apakah tembok Yeriko itu? Apakah tembok yang kuat itu? Saudara, itu yang ada. Nah, jadi kita lihat saudara, kita minta ke Tuhan, kita rebut, kita hancurkan, kita binasakan. Supaya tanah perjanjian menjadi milik kita. Supaya kita bisa hidup dalam Tuhan. Dengan iman tembok Yeriko runtuh. Amin. Dengan iman tembok Yeriko runtuh. Iman seperti apa yang dibutuhkan? Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko kepada Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Aku serahkan. Tuhan janji. Itu yang kita pegang. Pertama, kita pegang janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata, ayat 4, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, lalu kemudian ada tabut. Ya saudara, kita lihat, itu artinya Tuhan ada bersama dengan mereka. Pertama, percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, saudara, yakin Tuhan hadir. Itu artinya kita tidak berbuat salah. Hofni dan Pinehas membawa tabut Tuhan. Sungguh dia bawa tabut Tuhan. Tapi dia punya salah. Sehingga Tuhan tidak beserta.
Kalau Tuhan beserta, siapa lawannya? Siapa yang bisa melawan kalau Tuhan beserta? Saudara, itu yang ada. Jadi semua kita nggak perlu. Kita cuma perlu satu Tuhan. Tuhan, ku perlu Engkau. Ku perlu Tuhan setiap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Di senang dan susah, ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Perlu Tuhan. Percaya. Ketiga, percaya. Percaya disertai ketaatan. Percaya. Ini yang dari kita, percaya. Walaupun Tuhan yang bekerja, tapi surat Ibrani menyebutnya dengan iman. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar, saudara, ingin melakukan sesuatu yang seringkali dia memulai dengan yang kecil. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang ajaib, dia memulai dengan yang mustahil. Itulah caranya Tuhan. Tuhan, ajar kami mengerti caramu. Tuhan, ajar kami memahami kehendak. Jalan denganmu Tuhan. Dengan iman, saudara, dengan iman. Dengan iman. Waktu kota Yeriko dihancurkan Tuhan, hanya seorang perempuan dan keluarganya. Hanya satu rumah yang tidak hancur, saudara. Luar biasa. Yaitu rumah Rahab. Rumah Rahab tidak hancur. Semua hancur, hanya rumah Rahab tidak hancur. Rahab itu bukan orang yang baik, saudara. Saat itu disebut pelacur. Tetapi dia punya iman kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyelamatkan dia. Saudara, dia menyembunyikan. Imannya itu di dalam Alkitab dikatakan dia menyembunyikan, saudara. Dengan iman, Rahab menyembunyikan para pengintai itu. Dari mana munculnya iman Rahab? Waktu dia mendengar perbuatan Allah Israel. Tapi itu masih belum jadi iman sampai ia mau melakukannya. Mendengar suara Tuhan itu muncul iman. Tetapi iman itu nyata waktu kita berbuat. Waktu saudara mendengar Yesus adalah juru selamat manusia, saudara mulai ada iman. Tetapi belum nyata iman itu. Saat saudara berkata, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Aku percaya kepadamu Tuhan. Saat itu iman itu nyata. Saudara, banyak orang tahu, banyak orang percaya akan Tuhan. Tetapi kalau belum dia bertindak, masih belum iman. Tapi saat kita mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan, aku mau mengerjakan, aku menyambut Tuhan, itu iman. Saat Rahab mendengar perbuatan Allah Israel yang membuat mereka menyeberang Laut Kolsom, dia kagum, dia heran. Tapi saat Rahab menyembunyikan pengintai Israel, itulah iman, saudara. Jadi kalau saudara baca di dalam Ibrani 11:31, maka saudara menemukan dalam Ibrani 11:31 ini pengertian, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara, ini yang kita lihat, itu iman. Bagi kita yang ada tanda darah Kristus, semua tembok roboh, hanya rumah Rahab yang tidak roboh, hanya rumah Rahab. Rumah yang ada tali kirmisinya. Pengintai itu mengatakan kepada Rahab, gantungin tali kirmisi. Kalau ada tali kirmisi, rumah itu nggak roboh. Tali kirmisi, tali merah kirmisi. Itulah tanda pelindungan Tuhan. Itu sama seperti waktu Israel di Mesir. Taruh tanda darah di ambang dan jenang pintu. Maka rumah yang ada tanda darah itu tidak mati. Tetapi tentu tidak mungkin menyembelih binatang. Rahab tidak mungkin. Tali kirmisi gantungin di situ, saudara.
Kalau ada gantung itu selamat dan seisi rumah tangganya. Itulah iman. Iman menyelamatkan Rahab. Tadi iman itu menghantam penghalang. Iman memberikan kemenangan. Iman merobohkan tembok Yeriko. Iman merobos. Tapi yang sekarang iman menyelamatkan. Ada iman di dalam darah Kristus. Kita yang ada darah Kristus, kita yang percaya kepada Yesus, tidak ada penghukuman lagi. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Inilah iman kepada Kristus. Rahab seorang perempuan, pelacur lagi, dan juga bukan orang Yahudi. Perempuan mungkin tidak dihargai. Kesaksian perempuan zaman dulu tidak dihargai. Apalagi dia seorang yang disebut pelacur di sini. Bukan orang baik-baik, dia juga bukan orang Yahudi. Tapi tangan Tuhan menjulur. Tangan Tuhan menjulur sampai ke sana. Dan Rahab diselamatkan, saudara. Bahkan bukan hanya diselamatkan. Rahab diambil di dalam silsilah Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-1, kita menemukan seorang yang namanya Rahab. Saudara, Rahab ada di sana. Luar biasa, saudara. Kalau saya baca ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Luar biasa, namanya ada di silsilah Tuhan Yesus. Iman Rahab bukan menyelamatkan secara jasmani dari kematian, tetapi secara rohani. Bahkan dia diangkat menjadi pahlawan iman. Kalau saudara baca surat Ibrani, saudara menemukan hanya ada 2 perempuan yang ditulis di sana. Yang pertama, Sarah. Kita setuju dengan Sarah. Sarah adalah ibu dari segala orang percaya. Karena Sarah adalah istri dari Abraham, bapak orang percaya. Sarah ditaruh di sana, puji Tuhan. Tapi yang heran, saudara, Rahab juga ditaruh di sana. Rahab juga ditaruh di sana. Bukankah itu luar biasa? Kalau saya baca Yakobus pasalnya yang kedua, di ayat 23 kita menemukan Abraham. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan bukankah di ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, Abraham, sahabat Allah, iya, iman Abraham dengan perbuatan. Tapi perempuan yang muncul di sini adalah Rahab. Yakobus gembala sidang di Yerusalem. Saudara Tuhan Yesus. Dia menulis Rahab masuk di dalam hitungan. Luar biasa. Luar biasa. Baik surat Ibrani maupun surat Yakobus menulis Rahab. Iman mengangkat derajat manusia. Iman mengangkat derajat Rahab. Iman mengangkat derajat seseorang. Dari seorang perempuan pelacur, penyembah berhala, pagan, diangkat luar biasa menjadi seorang sahabat Allah. Iman mengangkat. Saudara punya iman. Iman itu akan mengangkat hidup saudara menjadi seorang sahabat Allah. Iman itu akan mengangkat hidup saudara menjadi seorang yang indah di hadapan Allah.
saudara akan menjadi seorang yang luar biasa. Rahab menjadi seorang pahlawan iman. Orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah orang besar, saudara. Saudara punya iman, saya punya iman. Iman itu akan mengangkat. Iman saya kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat saya. Mengangkat derajat saya. Mengangkat hidup saya. Tuhan juga saudara. Saudara juga punya iman. Maka Tuhan akan mengangkat derajat saudara. Rahab tidak pernah menyangka bahwa ia akan mengenal Allah orang Israel. Ia hanya mengenal Allah Israel. Dengar-dengar yang membelah laut Teberau. Membawa jutaan orang Israel. Tapi sekarang dia mengenal secara pribadi. Dan Allah menjawab kerinduannya. Allah menjawab kerinduannya. Rahab menerima Kristus. Ada banyak orang rindu akan Kristus. Ada banyak orang. Dan Tuhan akan izinkan untuk bertemu, saudara. Rahab seorang yang mencintai keluarganya. Dia tidak ingin keselamatan yang dia dapat hanya untuk dirinya. Dia kumpulkan semua keluarganya. Dia kumpulkan sanak familinya untuk datang, untuk tinggal dalam rumahnya saat tentara menyerang. Satu keluarga diselamatkan. Rahab bukan seorang yang hanya untuk dirinya. Tapi dia mau semua keluarganya. Berapa banyak dari keluarga kita belum mengenal Yesus. Hari ini saudara sudah diselamatkan oleh Yesus. Seperti Rahab. Saudara harus mencintai bahwa mereka datang kepada Yesus. Saudara harus berkata, dalam rumah ini ada keselamatan. Bawa dia datang kepada Yesus. Di dalam PB, kita mengenal seorang namanya Lydia. Seorang penjual kain ungu. Ia juga ingin keluarganya mengenal Kristus. Dia ingin keluarganya mengenal Kristus. Dia ingin mengenal Kristus. Bahwa, saudara, itu yang ada. Saudara, tangan Tuhan tidak pendek. Tangannya menjangkau. Tangannya terulur buat orang berdosa. Tangan Tuhan dari sorga dia turun. Tangannya sampai ke Kanaan. Kepada seorang yang rindu akan dia. Namanya Rahab. Tangan itu datang. Seperti perempuan Samaria. Seorang yang disebut sundal. Tapi tangan Yesus datang menolongnya dan menyelamatkannya. Rahab seorang berdosa yang mau percaya kepada Yesus. Dia menerima uluran tangannya. Dia menerima uluran. Tangannya terulur. Dan Rahab selamat. Saudaraku, sampai sekarang tangan Tuhan terulur terus mau menolong. Tangan Tuhan mau menolong. Biar kita mau dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa berita baik kepada semua orang. Rahab. Iman. Menghancurkan semua penghalang. Iman menghancurkan semua hal-hal yang mustahil. Tapi iman buat Rahab adalah menyelamatkan semua orang yang berdosa. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Saudara, iman memberi kemenangan. Baik dalam mengalahkan tembok Yeriko. Baik dalam mengalahkan apapun. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Yang kalahkan dunia. Iman yang beri
yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Katakan lagu ini lagi. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Saudara, seperti tadi saya katakan, apakah yang menghalang hidup saudara sehingga tidak hidup dalam janji-janji Tuhan? Itu penyebabnya adalah tembok Yeriko. Tapi iman saudara bisa menghancurkan tembok Yeriko. Kelilingin 7 hari, bersoraklah, pujilah Tuhan. Maka saudara akan menang. Iman menjangkau, iman beri kemenangan, iman beri kemenangan. Kalau saudara ada kekalahan dalam hidup saudara, percayalah kepada Tuhan. Iman itu menang, iman yang beri menang. Terima kasih Bapa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan, iman yang beri menang. Tanamkan firman-Mu Tuhan, untuk kami teguh dalam Engkau. Tanamkan firman-Mu Tuhan, untuk kami kuat di dalam Engkau. Kami teguh di dalam Engkau, kami bersama dengan Engkau. Kami berjalan dengan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami datang kepadamu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Biarkan mereka dipenuhi dengan berkat daripada-Mu, dipenuhi oleh pimpinan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pimpin kami Tuhan dalam langkah-langkah kami. Terima kasih banyak Bapa, saudaraku yang kekasih. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih karunia, persekutuan dari Bapa, Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Saudara, slogan kita masih ingat ya? Kita menang. Oke, kita menang. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku.